Barusan aku teleponan sama Mel sama Jojo. Mel nggak bisa ngambil penerbangan ke sini karena cuaca di sana ekstrim. Bandaranya tutup. Semua flight dialihkan, bahkan di-cancel di sana. Jadi intinya Mel nggak bisa pulang buat lihat Bapak. Om Jojo nggak bisa bayangin, Non. Gimana sedihnya Non Mel ditinggal sama Pak Bos. Apalagi kan Non Mel nggak bisa ketemu Pak Bos untuk yang terakhir kalinya, Non. Terus Non Mel juga nggak bisa ngantri Pak Bos ke pemakaman. Aduh, kasihan Non Mel. Kita harus terpaksa makamin Bapak tanpa Mel. Aku akan coba bilang sama Mel, ya semoga Mel bisa ngerti. Nggak apa-apa, Non. Kalau emang ini yang terbaik. Putri. Putri? Putri nggak apa-apa? Raja bawa aja ya ke kamarnya Putri. Kamarnya di sebelah sana. Nggak apa-apa. Enggak, kamu bener nggak apa-apa? Papa. Nggak apa-apa. Ya ampun, Put. Pucat banget, Put. Put, nggak apa-apa. Udah bantu aja bawa ke kamar Putrinya. Enggak, Putri. Tapi muka kamu itu pucat banget loh. Kamu mendingan istirahat ya. Aku nggak bisa istirahat. Banyak banget yang harus aku urus deh. Udah, nggak apa-apa. Aduh, Raja bawa aja ke kamarnya Putri ya. Iya. Ayo. Bantu ya. Raja. Baringin di sini aja ya. Put. Kasihan. Putri pasti kecapean banget gara-gara ngurusin jenazahnya Om Raymond yang dibawa ke sini. Citra, kamu jagain Bu Nawang ya. Saya sama Om Jojo mau siap-siap mandiin Mr. Raymond. Terus Putri, Pak. Putri kan lagi pingsan. Ya kan ada... Udah nggak apa-apa, biar saya aja yang jagain Putri. Ya, oke. Udah, kalau gitu gue titipin Putri ya. Ya. Makasih, Raja. Putri, saya minta maaf ya. Karena perbuatan mama saya, kamu jadi kehilangan orang yang kamu sayang. Saya juga minta maaf karena saya nggak bisa bikin mama saya bertanggung jawab. Tapi saya janji sama kamu, saya akan menebus itu semua. Saya janji, mulai sekarang, saya akan selalu jagain kamu. Dan bukan cuma kamu, tapi semua keluarga kamu juga. Pangeran.
Jadi orang yang kemarin aku tabrak itu Reman. Reman meninggal gara-gara aku. Aku yang bunuh dia. Dok, bagaimana kondisi Vino, Dok? Begini Mas, setelah pasca operasi kemarin tidak ada perkembangan pada Vino. Tapi mohon maaf, Mas ini siapa ya? Saya ingat kemarin walinya Mas Vino datang kemari, tapi bukan Mas ini. Kalau gue bilang ke dokter gue adiknya, bisa-bisa dia akan kasih tahu ke Putri. Gue nggak mau Putri juga kasih tahu soal ini ke Raja. Saya temannya Vino. Baik Mas, ya sudah kalau gitu saya tinggal ya Mas ya. Makasih dokter. Mimi pulang ya, Pi. Pipi yang tenang ya di surga, Pi. Mimi pasti akan berdoa buat Pipi supaya Pipi bahagia ya di sana, Pi. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk aku mengucapkan bela sungkawa ke Nawang. Kalau Nawang lihat aku di sini, dia pasti akan semakin terluka. Apalagi setelah kejadian kemarin di rumahnya. Aku nggak yakin Nawang mau menerima aku. Ngapain kamu datang ke sini malam-malam dan maksa ketemu Nawang, Diana? Aku cuma kembalikan dompetnya Nawang yang ketinggalan di mobil tadi kok. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada lagi? Silakan kamu pulang. Ayo. Kamu kenapa sih? Kamu takut sampai Nawang tahu? Padahal niat saya kesini, saya tuh hanya ingin melanjutkan pembicaraan kita yang terputus di kantor saat Nawang itu datang. Tidak ada yang perlu kita bicarain lagi. Ya, semua sudah clear. Silakan pulang. Ray, sejak dulu saya tidak pernah bisa melupakan kamu. Bahkan alasan saya kembali ke Jakarta itu karena kamu. Saya hanya ingin perbaiki semua kesalahan saya di masa lalu. Dan saya pikir ini momen yang bagus karena istri kamu sakit keras kan? Maksud kamu apa? Penyakit yang diderita istri kamu itu cukup parah. Kemungkinan hidupnya juga sangat kecil kan? Hei, hati-hati kamu bicara, Diana. Kalaupun istri saya tidak ada, saya tidak mungkin balik sama kamu. Amy? Saya
Saya benar-benar nggak nyangka ya kamu seperti itu, Diana. Raymond itu udah punya keluarga. Dan kamu masih bisa datang ke sini menggoda dia. Maaf, Nawang, saya hanya bicara apa adanya. Karena kenyataannya memang saya tidak bisa melupakan suami kamu. Dulu, kamu nyakitin suami saya. Dan kamu pergi gitu aja. Sekarang tiba-tiba kamu kembali dan kamu bilang mau memperbaiki semuanya. Saya rasa kamu tuh nggak tahu diri ya dan nggak tahu malu. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah ganggu suami saya lagi. Kalau kamu melarang Ray itu berhubungan dengan saya, berarti kamu egois. Egois? Iya, kamu tahu keadaan kamu sakit seperti apa. Apa kamu tega? Saat kamu nggak ada, Ray harus sendiri. Cukup, Diana. Pembicaraan kamu sudah melantur kemana-mana. Mending kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Kamu nggak tahu kan, kalau selama ini suami kamu juga nggak terlalu jujur sama kamu. Nih, kamu jangan dengerin dia. Ini benar-benar racun. Kamu jangan dengerin dia. Saya tahu karena saya punya mata-mata yang selalu mengikuti kegiatannya Reman. Dan ya, mereka memberi laporan kepada saya semua kegiatannya Reman sampai Reman suka apapun. Saya tahu. Yes, ya. Hei. Udah, sudah. Diana, perempuan normal gak ada yang ngelakuin kayak kamu ya. Kamu tuh udah gak waras, tau gak? Diana, Diana, kamu pergi dari sini.